warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Raisa Almira, Saya Rizal Madani. saya Jirana Ramdawi, Saya Jihan Fatimah Sujahra. saya Kamila Gunawan, saya Suara Sahati. Saya Hasbi Noriwatorik. Kami akan melakukan penelitian tentang sejarah di kawasan wisata Kawah Putih. Apa aja sih penelitian yang akan kita lakukan? Mungkin aja kegiatan kita di hari ini. Selamat datang di Kawah Putih, sebuah keajaiban alam yang memukau di tanah Jawa Barat. Terletak di kaki Gunung Patuha, Kawah Putih terkenal dengan danau kawahnya yang memiliki warna air yang dapat berubah-ubah, mulai dari putih kehijauan hingga biru, sesuai dengan kondisi cuaca dan kadar belerang di dalamnya. Tempat ini bukan hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga menyimpan sejarah dan mitos yang menarik. Mari kita telusuri bersama lebih dalam tentang Kawah Putih dan rahasia yang tersembunyi di balik pesona mistisnya. Sebelumnya Bapak namanya siapa nih? Bapak Ulis, Bapak Ulis, asalnya dari mana? asal Karawang. Dari Karawang, jauh sekali ya. Kenapa memilih Kawah Putih sebagai tempat wisata yang dikunjungi? Ya karena belum pernah aja baru pertama ke sini. Oh, ini pertama kali berarti gimana sih kesan-pesannya udah ada di Kawah Putih ini? Wah, kalau dari perjalanan lumayan ya naiknya. Iya, Naiknya jauh. Terus sama ya view-nya enak lah. Luas juga. Indah ya. Ya, betul. Ya, terus yang diketahui apa sih kayak sejarah-sejarah zaman dulunya tentang Kawah Putih ini? Oh, kalau sejarahnya belum tahu sih, yang tahu baru dulu Tangkuban Perahu pernah iya. bulan lalu Tangkuban Perahu ini baru kesini aja. Kalau sejarahnya belum Belum sampai ini. tahu, baik. Belum. Nanti akan kami cari tahu. Halo, jadi kami sedang berada di wisata Kawah Putih dan kami sedang berada dengan Bapak siapa? alias bin Abdul Samad, Bapak asalnya dari mana nih? Malaysia. Dari Malaysia, guys. Dari Malaysia. Nah, di sini kami dari SMA 1 Ciwidey mau wawancara ke Bapak nih. Gimana sih kenapa Kawah Putih menjadi tempat pilihan Bapak untuk berwisata ke sini? Kawah Putih ini antara keunikan alam semula jadi yang tidak terdapat di tempat-tempat lain. Dia ada keunikan yang tersendiri dan hanya ada di sini saja. Ya. Oke. Dan seterusnya kerana pemandangannya yang indah Pemandangan yang indah. dan juga suasana sebenar kita berada di kawasan yang berhampiran dengan kawah Gunung Merapi. Iya. Tempat kami tidak ada nih. Tidak ada seperti Tidak ada. ini, ya Masya Allah. Langka ini? Hah? Ini cukup langka ya? Ya, dan ini satu tempat yang menarik dan sepatutnya dibangunkan untuk potensi wisata. Sebab banyakkan lagi kemudahan, sebab tarikan-tarikan begini yang akan menyebabkan orang luar mau datang sebab tidak ada di tempat mereka. Iya. Halo semuanya, jadi kita sudah sampai di puncak Sunan Ibu Kawah Putih. Gak bisa tersimpan. Siapa namanya? Bagas Oh, Bagas. Dari mana Kak Bagas asalnya? dari Ciwastra. Dari Ciwastra. Kenapa AA memilih tempat ini yang dijadikan tempat liburan? Karena lebih dekat, lebih enakan. Iya, lebih enakan. Tempatnya indah juga ya. Ya, Kesininya sama teman-teman berapa orang? 13 orang. 13 orang, banyakan banget. Kira-kira tahu gak sih sejarah yang ada di Kawah Putih ini? Nggak tahu deh. Gak tahu. Kira-kira ada perubahan apa aja sih yang dari dulu sampai sekarang? Yang AA tahu aja. Kurang tahu teh. Kurang tahu. Soalnya baru pertama. Oh, ini pertama kali. Gimana kesan-kesannya nih? Adem atau gimana Adem lah gitu? teh, enakan, Dingin. view-nya bagus. Oke, seneng nggak ada di sini nih? Senang. Oke, terima kasih banyak. Mohon maaf mengganggu waktunya. Selamat berlibur, AA.
Nah, teman-teman semua, setelah kami wawancara di Kawah Putih ke pengunjung-pengunjungnya, ternyata banyak yang masih nggak tahu tentang sejarah Kawah Putih itu gimana. Nah, makanya banyak pengunjung-pengunjung yang datang ke Kawah Putih hanya untuk liburan, melihat suasana yang indah, melihat view-nya, karena mereka nggak tahu sebenarnya sejarah dulunya tuh kayak gimana sih. Mereka nggak tahu perubahannya sebelum dan sesudah adanya Kawah Putih ini yang dijadikan sebagai tempat wisata di daerah Ciwidey. Nah, jadi kita akan mencari tahu lebih dalam tentang sejarah Kawah Putih yang berada di Ciwidey. Baik, sekarang kami sedang berada di arah depan Kawah Putih. Dalam pintu masuk ya, ada kantor pusatnya. Dan kami akan mewawancara kepada Bapak siapa? Pak Endang Solihin. Bapak Endang Solihin. Asalnya dari mana, Bapak? Asalnya saya dari Raja Mandala, Cipatat. Kalau boleh tahu Bapak di sini sebagai apa? Di sini sebagai supervisor pelayanan pengunjung dan destinasi. Iya. Bapak di sini sudah berapa lama? Di sini sudah hampir 2 tahunan. 2 tahun. Kira-kira apa sih yang Bapak ketahui seputar Kawah Putih Ciwidey ini? Untuk kawasan Kawah Putih Ciwidey sini, ini kan merupakan wisata sudah go internasional ya. Jadi ini daya tarik di sini berupa danau yang mengandung belerang. Kemudian juga ini banyak view yang untuk spot foto yang bagus gitu. Baik. Kalau boleh tahu Pak, bagaimana sih Kawah Putih Ciwidey ini bisa terbentuk? Dulunya sejak zaman ada penelitian dari jam Belanda ya, 1800 lebihan, ada peneliti dari ahli biologi. Mereka meneliti bahwa di kawasan Kawah Putih itu di puncaknya binatang-binatang, burung-burung itu berjatuhan. Ternyata sudah diteliti lokasi tersebut berbentuk kawah dan mengandung belerang, makanya si burung-burung atau yang lainnya tidak mendekati gitu aja. Oke, baik, sangat menarik sekali ternyata sejarahnya ya Bapak. Iya. Ada pertanyaan nih yang biasa banyak orang tanyakan, apakah air Kawah Putih ini bisa disentuh nggak sih? Untuk air di Kawah Putih ini kan mengandung belerang ya, untuk disentuh masih aman. Kalau untuk dikonsumsi tidak aman. Untuk kesehatan nih Kawah Putih gimana sih, kan ada belerang-belerangnya? Untuk kesehatan ini belerang kan banyak manfaatnya ya. Tapi untuk manfaat juga ada plus minus. Kalau untuk manfaatnya untuk gatal-gatal, untuk kulit aja ya kulit. Kemudian ya penyakit kulit aja untuk manfaatnya. Kalau untuk ininya negatifnya ini jangan terlalu lama di lokasi tersebut karena mengandung belerang, untuk jadi yang punya asma ya itu cepat kembali. Oke, tidak terlalu baik untuk pernapasan mungkin ya. Terus kalau boleh tahu nih, kenapa Kawah Putih ini kan dulu sejarahnya seperti itu nih ya, kenapa dijadiin tempat wisata? Ini dikelola oleh awalnya ini dikelola sama Perum Perhutani, BKPH Ciwidey, KPH Bandung Selatan. Ini sejak tahun 1986 dikelola dengan belum secara sekarang ya, belum banyak wahana-wahana. Mereka dulu hanya objek wisata yang ada seperti kawahnya aja, bikin jalan seperti itu. Jadi belum ada spot-spot yang bagus gitu. Oke. Nah, sekarang setelah dijadikan tempat wisata ini kan ada tiket ya untuk bayar. Kayak gimana sih untuk orang-orang lokal ini tetap ngejaga tempat ini? Untuk ya kebetulan untuk ke Kawah Putih sekarang tiketnya per orang 28.000.
Untuk pakai angkutan itu sama 28, tapi angkutannya 29.000. Untuk masyarakat di sini kami fasilitasi dengan hanya membayar angkutan aja, karena kan mereka berhubung di sini ya. Terus mereka menjaga lingkungan di sini juga, menjaga lingkungan seperti penanaman pohon, menjaga hewan-hewan yang di sini, jadi melestarikan di sini. Baik, ternyata seperti itu. Tapi kalau kita lihat sejarahnya ke lebih dulu nih, siapa sih penemu kawah putih ini? Apakah orang Indonesia atau orang luar? Penemunya itu untuk ininya kan mereka sebelumnya banyak orang Indonesia tahu bahwa di tempat tersebut ada berbahaya sama penelitian. Kemudian dari orang Belanda itu mereka ke tempat kawah itu, ternyata itu kawah putih dan mengandung belerang gitu aja. Oke. Untuk orang Indonesianya yang pertama kali mengelolanya siapa, Bapak? Untuk pertama mengelola di sini yaitu perhutani, tapi itu bentuknya hanya wisata harian, jadi enggak tiap harian, itu harian tertentu, enggak tiap hari ini ya. Jadi mereka juga menjaga lingkungan dan menjaga ekosistem yang ada di sini gitu, lingkungan ekosistem di sini gitu. Bapak kalau boleh tahu kenapa sih dinamain kawah putih nih? Dinamika putih karena kan bentuknya ini danau dan luas, kemudian untuk airnya putih, jadi dulu jadi disebut kan sepintas kalau orang tua dulu ya, oh ini kawah putih gitu. Oh, jadi dari kawah yang warnanya putih ya, Pak, begitu. Ternyata menarik sekali dan banyak sejarahnya, dan juga sekarang bermanfaat. Selain dijadikan objek wisata, ini bisa dijadikan tempat untuk penelitian sejarah juga. Mungkin seperti itu saja wawancara dari kami, karena alhamdulillah kami mendapatkan banyak sekali informasi yang didapat, terutama tentang sejarah di Kawah Putih ini. Sekali lagi terima kasih Bapak, semoga Kawah Putih ini makin lancar, makin sukses, dan makin berkembang lagi. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Raisa Almira sebagai presenter dalam tugas penelitian sejarah di Kawah Putih. Nah, pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang apa saja hasil penelitian kami pada hari ini. Ternyata awal mula terbentuknya Kawah Putih ini banyak sekali dari sumber-sumber yang didapatkan. Ada dari pengunjung-pengunjung, ada dari para staf pekerja dan pegawai, ada juga dari pemilik warung-warung yang ada di sekitaran Kawah Putih ini yang sudah beroperasi sekitar kurang lebih 20 tahun. Nah, ternyata awal mula terbentuknya Kawah Putih ini ada dari mitos-mitos yang sangat melaju di masyarakat. Awal mulanya katanya ada burung-burung yang melewati tempat ini dan mereka mati. Orang-orang menyangka ini tuh seputar hal yang gaib gitu. Jadi orang-orang jangan ke tempat ini, tapi ternyata setelah diteliti lagi berdasarkan fakta dan biologinya, ternyata di sini itu ada sulfur belerang. Jadi burung-burung yang melintas itu mati dikarenakan ada sulfur belerang yang kadarnya sangat tinggi, jadi menyebabkan burung itu mati. Nah, setelah ditelusuri juga, Kawah Putih ini awal mulanya itu kan tentang belerang itu, dan berbentuk seperti kawah dan warnanya putih, makanya itu dinamakan sebagai Kawah Putih. Nah, barangkali itu tentang awal mula adanya Kawah Putih, dan untuk kenapa sih Kawah Putih dijadiin tempat wisata. Nah, itu sendiri karena Kawah Putih ini yang terkenal dengan tempat wisata, dengan keindahannya yang bagus sekali pokoknya, dan banyak sekali spot-spot yang bisa dipakai untuk berlibur, bersantai, juga banyak sekali sejarah yang bisa didapat di sini. Nah, jadi banyak sekali pengunjung bahkan dari luar negeri, luar kota, dan orang lokal sendiri pun banyak sekali yang datang ke sini. Nah, mungkin itu sih sejarah dari Kawah Putih sendiri. Terima kasih telah mengikuti penelitian kami. Mungkin segitu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengikuti perjalanan kami
penelitian dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah menonton. Semoga kalian juga mendapatkan ilmu yang telah kami teliti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Itu Cahaya. Kelompok 2. Mantap gaskeun.